wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Zidni Mamluatul Mustafida. Pagi ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan juga pandemi yang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang bab 2 bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Apa di sini anak-anak sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Silahkan dibuka dan dibaca buku bahasa Indonesia bab 2. Anak-anak, setelah kalian membaca dan mempelajari buku bahasa Indonesia, di sini saya akan menyampaikan tentang materi teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat. Nah, pada pelajaran kali ini kalian akan belajar tentang memaknai apa itu teks eksposisi, kemudian belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, kalian akan belajar membuat dan menyusun teks eksposisi. Selanjutnya anak-anak, materi kita yang pertama adalah tentang pengertian teks eksposisi. Nah, kita bisa menjumpai contoh-contoh teks eksposisi dari media massa. Jadi kalau kalian membaca berita, biasanya ada dari koran, dari majalah, atau yang sekarang kita sudah mengenal teknologi, maka kalian bisa membaca berbagai berita dari internet, misal detik.com, jawapost.com, e-news, dan lain sebagainya. Nah, teks yang ada di dalam berita tersebut merupakan contoh dari teks eksposisi yang berisi tentang pemaparan suatu informasi. Selanjutnya, teks eksposisi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Misalnya yaitu yang pertama dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan yang kedelapan. Dari 8 jenis itu, mereka memiliki beberapa persamaan sifat. Jadi, teks-teks tersebut bisa digolongkan menjadi teks eksposisi. Adapun ciri-ciri atau sifat yang sama, yakni Nah, demikian materi kita hari ini tentang teks eksposisi. Untuk lebih tahu mengetahui apakah kita ini sudah memahami betul tentang teks eksposisi, silakan dibuka kitabnya halaman 57 ya. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan dikerjakan, dijawab di buku tugasnya, kemudian dikumpulkan di Classroom Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan pembelajaran daring berikutnya. Silakan melanjutkan pelajaran dan semangat untuk tetap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.